Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Batam, akan melakukan praktik coaching untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, saya Eka Oktavia, asal sekolah saya SD Negeri 001 Sekupang. Saya Kapila SPD yang berasal dari 010 Bulang, Batam. Saya Noviani dari SDN Negeri 005 Sekupang. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Novi, Bu Kapila? Alhamdulillah sehat. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktik coaching, yang mana saya sebagai observer, Bu Kapila sebagai coach, dan Bu Novi sebagai coaching. Baik, kita akan mulai saja. Di sini sebelum kita mulai praktik coaching antara Bu Kapila dan Bu Novi, kita akan melakukan pra-observasi. Ya, ya untuk Bu Kapila ini ya. Kompetensi coaching apa yang akan Bu Kapila laksanakan pada praktik coaching hari ini? Yang pasti saya akan melaksanakan kehadiran penuh, kemudian saya mendengarkan secara aktif, kemudian menggunakan pertanyaan yang berbobot. Baik. Nah, dari ketiga kompetensi ini, kompetensi yang mana yang secara aktif dan spesifik yang akan Ibu Kapila lakukan? Kompetensi yang saya lakukan adalah kehadiran penuh, kemudian saya akan mendengarkan secara aktif dan menggunakan pertanyaan yang berbobot. Baik. Nah, apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu Kapila lakukan dari praktik coaching hari ini? Yang pasti coach dapat menyampaikan permasalahannya dengan terbuka, kemudian menemukan ide-ide atas permasalahan tersebut. Oke, jadi coach nanti akan menemukan ide-ide dari sendiri dari permasalahan yang akan beliau hadapi ya Bu. Iya sekali. Ya silakan Bu Kapila dan Bu Novi dilakukan praktiknya. Silakan. Assalamualaikum Bu Kapila. Apakah Bu Kapila punya waktu luang hari ini? Waalaikumsalam Bu Novi. Ada apa nih? Sepertinya Bu Novi tidak bersemangat pada hari ini. Apakah ada yang bisa saya bantu? Begini Bu Kapila, sebenarnya saya punya masalah sedikit nih. Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Baik. Masalah apa tuh kalau bisa saya tahu? Begini Bu Kapila, beberapa minggu yang lalu saya disupervisi oleh rekan sejawat saya. Jadi saya mendapatkan koreksian tentang modul ajar. Oh, jadi modul ajar kelas berapa Bu Novi? Apa yang menjadi koreksiannya? Itu saya mengajarkan modul ajar kelas 5. Yang menjadi koreksiannya yaitu tentang modul ajar yang berdiferensiasi. Di sini di modul ajar saya ini belum terlihat pembelajaran berdiferensiasinya. Kata beliau sih begitu. Oh, begitu. Lalu bagaimana tanggapan Bu Novi dengan hal tersebut? Pada awalnya saya kurang mengetahui modul ajar yang berdiferensiasi itu seperti apa, karena beliau hanya memberikan masukan tanpa beliau menjelaskan pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Namun saya sudah berusaha mencari di berbagai sumber bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu, dan saya akan mengaplikasikannya ke dalam modul pembelajaran saya. Oh, misalnya begitu. Jadi menurut Bu Novi, apa yang harus Bu Novi lakukan? Saya ingin membuat modul ajar perbaikan Bu. Modul ajar perbaikan yang di situ saya implementasikan perbaikan dari pembelajaran berdiferensiasinya, dan saya akan konsultasi lebih lanjut dengan rekan sejawat yang melakukan supervisi saya. Itu dia yang bagus Bu Novi. Semoga dapat dilanjutkan dengan baik dan tetap semangat ya Bu Novi. Saya tunggu perkembangan Bu Novi. Minggu depan kita ketemu lagi. Semangat ya Bu Novi. Terima kasih banyak ya Bu Kapila ya. Untuk
sebagai observer, saya akan memberikan umpan balik kepada Bu Kapila. Oke, yang pertama nih ya, Bu Kapila ya. Menurut Bu Kapila, apa indikator keberhasilan dari praktik coaching yang telah Ibu lakukan tadi? Yang telah saya lakukan adalah yang jelas kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, memberikan pertanyaan yang betul. Ya, jadi menurut Bu Kapila sudah menghadirkan kehadiran penuh, memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif ya. Oke, nah dari kompetensi yang ketiga tadi, apa yang ingin Ibu Kapila capai pada praktik coaching hari ini? Yang jelas adalah pertanyaan yang berbobot yang harus saya dapatkan. Iya, pertanyaan dulu itu yang berguna untuk apa Bu Kapila? Supaya coaching bisa melaksanakan dengan baik. Oke, Koci menyampaikan idenya ya? Iya, menyampaikan idenya dengan baik, benar sekali. Oke, dengan demikian berakhir praktik coaching kita kali ini. Oke, terima kasih sudah Sama-sama Ibu. melaksanakan praktik coaching ini dengan baik ya. Terima Oke, kasih. terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Kapila, Bu Eka. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Jadi hari ini kita akan melakukan praktek coaching dengan Bu Eka sebagai coach, Bu Kapila sebagai coach dan saya sebagai observer. Ya, sebelum kita melakukan coaching ini, kita akan melakukan pra observer. Di sini saya ingin menanyakan kepada Bu Eka sebagai coach, kompetensi coaching apa yang akan Bu Eka laksanakan pada praktik coaching hari ini? Tentunya kompetensi yang akan saya laksanakan pada praktik hari ini yaitu kehadiran penuh ya. Kemudian saya juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot serta saya juga akan mendengarkan dengan aktif. Oke, yang kedua, kompetensi yang mana yang secara aktif dan spesifik yang akan Bu Eka lakukan? Tentunya kehadiran penuh ya Bu. Ya. Saya akan hadir secara penuh di sini untuk mendengarkan dengan aktif apa yang coach akan sampaikan nanti. Oke, yang ketiga, apa indikator dari ketercapaian tujuan perkembangan yang Ibu Eka inginkan dari praktek coaching hari ini? Indikator yang saya inginkan dari ketercapaian perkembangan praktik coaching hari ini tentunya saya ingin menggali ide-ide dari coach tentang permasalahan yang akan beliau hadapi. Oke, hari ini kita langsung aja ya Bu. Ibu sebagai coach dan Bu Eka sebagai coach. Kita mulai ya Bu. Saya akan merefleksikan ya. Baik, Bu Novi, terima kasih. Assalamualaikum Bu Kapila. Waalaikumsalam. Saya lihat Bu Kapila kurang bersemangat. Kira-kira apa yang mau Bu Kapila sampaikan kepada saya? Ini Bu, saya bingung tentang alat peraga yang mau digunakan untuk pembelajaran di pulau. Karena kita tahu sendiri di pulau itu serba terbatas, alat-alatnya maupun listrik. Oh begitu. Jadi menurut Bu Kapila alat olahraga yang akan dilakukan ini diberikan di pulau ini terbatas ya, karena keterbatasan listrik tadi. Jadi Bu Kapila bingung alat peraga apa yang akan Bu Kapila gunakan. Itu seperti itu Bu Kapila. Iya benar Bu, alat peraga apa yang saya gunakan pada saat materi pembelajaran tentang listrik. Sementara di pulau kami itu listriknya terbatas. Jam 5 hidup, jam 7 pagi sudah tutup. Oh, baik Bu Kapila. Berarti kira-kira apa nih yang akan Bu Kapila lakukan dari permasalahan Bu Kapila ini? Oke, yang saya rencanakan alat peraga yang modern seperti rangkaian listrik. Di sini alat atau bahan susah saya dapatkan karena jauh dari pusat kota. Kemudian
saya gunakan rangkaian listrik itu. Oke, jadi Bu Kapila ini akan apa yang akan Bu Kapila lakukan karena listrik ini kan terbatas nih. Ya. Nah, jadi solusinya bagaimana? Apa yang akan Bu Kapila lakukan agar tercapai alat peraga ini tercapai untuk anak-anak dengan keterbatasan listrik? Iya, sepertinya saya bisa membeli alat dan bahannya ketika saya belanja atau pergi di kota, lalu saya mengajak rekan guru untuk merakitnya. Seperti saklar, saya gunakan alat-alat yang sudah saya belikan pada saat saya berangkat ke kota. Kemudian saya bawa pulang ke pulau, saya ajak teman-teman saya untuk merakitkan, membuat saklar, kemudian rangkaian seri seperti rangkaian listrik paralel dan rangkaian seri. Baik, berarti Bu Kapila akan membeli bahan di kota dan akan merakitnya di pulau bersama rekan sejawat gitu ya Bu? Benar sekali, Bu. Oh iya, bagus tuh idenya Bu. Kira-kira kapan itu akan Ibu laksanakan? Rencananya yang saya lakukan adalah minggu depan. Kebetulan materi saya minggu depan itu adalah mengenalkan mana rangkaian seri dan mana rangkaian paralel maksud saya. Baiklah, kita udah di sesi nih Bu Kapila. Jadi menurut Bu Kapila, apa yang Bu Kapila dapatkan dari percakapan kita ini? Sepertinya yang saya dapatkan adalah yang tadinya saya bingung, sekarang sudah tergambar oleh saya. Saya sudah tahu bagaimana mendapatkan alat peraga untuk mengajar anak didik saya. Ya, dengan tidak ada listrik tadi ya Bu. Iya. Ya, jadi potong membelinya. Baik, terima kasih juga. Nah, minggu depan saya menunggu nih Bu cerita Ibu selanjutnya tentang alat peraga tersebut. Apakah berhasil? Bagaimana perkembangannya ya Bu? Doakan saya Bu, semoga berhasil untuk mengajar anak didik saya dan anak didik saya bisa mengetahui bagaimana susunan rangkaian listrik paralel dan rangkaian listrik seri. Iya, baik, sama-sama. Terima kasih loh Bu Kapila sudah mau cerita apa masalah yang dihadapi. Sama-sama Bu. Ya. Oke, terima kasih Bu Kapila dan Bu Eka. Sekarang saya sebagai observer akan melakukan umpan balik pasca praktek coaching ini. Oke, untuk Bu Eka, apa indikator keberhasilan dari praktik coaching yang telah Ibu lakukan tadi? Indikator keberhasilan dari praktik coaching ini tentunya saya mendengarkan ya Bu, mendengarkan secara aktif apa permasalahan dari coaching tersebut. Seperti itu. Oke, kompetensi apa yang ingin Ibu capai pada praktik coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya capai di sini ialah saya ingin meningkatkan lagi, menggali ide-ide dari coaching. Dan berarti pertanyaan yang saya berikan ini harus lebih berbobot lagi. Kompetensi itu seperti itu yang harus saya tingkatkan lagi. Iya, benar Bu Eka ya. Terima kasih Bu Eka, Bu Kapila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baiklah, pada kesempatan kita hari ini kita akan melakukan praktek coaching yang mana saya sebagai observer dan Bu Nopi sebagai coach dan Bu Eka sebagai coach. Nah, kita langsung aja mulai ya. Pra observer hari ini. Kompetensi apa yang akan Ibu laksanakan pada praktek coaching hari ini? Untuk kompetensi coaching yang akan saya lakukan pada praktik coaching hari ini yaitu saya ingin menghadirkan kehadiran penuh di sini, terus mendengarkan secara aktif, dan saya akan melakukan pengembangan pertanyaan yang lebih berbobot. Baik. Kompetensi yang mana secara aktif dan spesifik yang akan Ibu lakukan? Untuk kompetensi yang secara spesifik dan aktif yang ingin saya lakukan yaitu ketiga-tiganya. Di sini saya akan berusaha menghadirkan diri saya secara penuh. Saya akan mendengarkan secara aktif
coach maupun dari coach, dan saya akan berpartisipasi dalam pengembangan pertanyaan yang lebih berbobot. Baik. Apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dari praktik coaching hari ini? Yang lebih saya inginkan dalam pengembangan ketercapaian tujuan hari ini yaitu saya akan melakukan pengembangan pertanyaan yang lebih berbobot agar dapat melihat potensi dari coach yang ingin saya dampingi. Kita mulai aja coaching kita pada sesi yang kedua ini. Silakan. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Eka, ada apa nih? Sepertinya Bu Eka kurang bersemangat. Apa yang bisa saya bantu Bu Eka? Iya Bu Novi, begini, saya ini punya unek-unek yang ingin saya sampaikan kepada Bu Novi. Apakah Bu Novi punya waktu luang? Sepertinya sekarang bisa nih Bu Eka, saya sedang luang ini. Berarti Bu Novi bisa membantu masalah saya ya Bu Novi. Dengan senang hati Bu Eka, kira-kira apa nih yang bisa saya bantu? Saya lagi merasa bingung nih Bu Novi. Di kelas saya itu ada anak yang tidak bisa membaca. Siapa nama anaknya Bu Eka? Kelas berapa anaknya? Kebetulan saya mengajar di kelas 4. Anak tersebut bernama Saskia. Oh begitu. Jadi Bu Eka ingin mendapat apa dari percakapan kita hari ini? Di sini sebenarnya saya ingin memberikan bantuan terhadap anak tersebut agar Saskia ini dapat membaca dengan lancar. Begitu Bu Novi. Kira-kira apa yang Bu Eka bisa lakukan sehingga Bu Eka bisa membantu Saskia dapat membaca dengan lancar? Rencananya sih saya akan memberikan belajar tambahan terhadap Saskia. Belajar tambahan ini akan saya lakukan sepulang sekolah. Namun sebelum itu saya juga akan berkonsultasi kepada orang tua Saskia ini dulu agar kami guru dan orang tua Saskia ini kita ya dapat berkolaborasi untuk kemajuan belajar membaca anaknya ini. Oh, berarti Bu Eka akan memberikan pelajaran tambahan. Jadi kira-kira metode apa ini yang cocok untuk pelajaran tambahan Saskia ini sehingga Saskia bisa belajar membaca dengan lancar? Iya Bu Novi, saya sudah memikirkan sih Bu Novi. Rencananya saya akan memberikan materi dengan lagu tentang huruf-huruf. Nah, saya juga akan memberikan kartu berupa kata-kata dan huruf juga, seperti itu Bu. Oh, tepat sekali Bu Eka. Jadi rencananya ini kapan akan Bu Eka realisasikan? Secepatnya sih Bu, agar Saskia ini tidak lama-lama ya, dia tidak bisa membaca ini, jadi dia bisa belajar membaca lebih cepat. Oke, baik sekali Bu Eka. Jadi Bu Eka, apa yang Bu Eka dapatkan setelah kita melakukan coaching ini Bu Eka? Saya menjadi seperti lebih percaya diri nih Bu Novi untuk melakukan belajar tambahan kepada Saskia. Karena menurut saya semakin cepat saya melakukan pembelajaran tambahan kepada Saskia, maka Saskia akan semakin cepat pula lancar membacanya. Begitu Bu Novi. Syukurlah Bu Eka ya. Jika Bu Eka semakin sudah percaya diri dan Bu Eka akan melakukan metode yang tepat. Saya tunggu perkembangannya ya Bu Eka. Mudah-mudahan secepatnya Saskia ini menunjukkan progres yang baik. Baik Bu Novi. Terima kasih banyak ya Bu Novi sudah meluangkan waktunya untuk saya. Jangan kapok ya Bu Novi. Iya Bu Eka, sama-sama Bu Eka. Semoga saya doain deh, semoga Saskia bisa secepatnya lancar membacanya. Dalam pendampingan tidak ada kendala apapun. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama. Baik Ibu, dari percakapan atau coaching yang kita lakukan tadi, apa indikator keberhasilan dari praktik coaching yang telah Ibu lakukan tadi?
saya. Oke. Kompetensi apa yang ingin Ibu capai pada praktek